Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Bina yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah sama-sama hadir di tempat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan observasi praktek kinerja oleh pengawas bina. Untuk mengefektifkan waktu, SD kedasami sareng ibu bapak dulu harus jangan kalah ya Pak. Kita mulai observasi praktek kinerja kepala sekolah. Indikator yang diambil itu refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Kenapa saya mengambil indikator refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan? Karena ada beberapa indikator di pengelolaan kinerja yang harus kita tingkatkan. Yang waktu periode 1 itu refleksi itu lebih ke presentasi visi misi ya. Kalau sekarang saya mengambil indikator refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan karena berhubungan dengan kualitas pembelajaran. Indikator dari refleksi kurikulum satuan pendidikan itu, indikator keberhasilannya ini yang akan kita capai. Upaya memandu refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, jadi intinya tetap ini berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang Bapak Ibu guru lakukan di pengelolaan kinerja Bapak Ibu ini peningkatan kualitas pembelajaran subindikatornya. Refleksi pengelolaan kurikulum. Apa itu refleksi pengelolaan kurikulum? Proses evaluasi mendalam terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penerapan kurikulum di suatu lembaga pendidikan. Dalam refleksi ini, kita menganalisis apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Nah, perencanaannya sudah kita rencanakan dari awal tahun ajaran baru, ya, perencanaan, dan pelaksanaannya kita sudah melaksanakan visi, sudah melaksanakan misi, sudah melaksanakan tujuan, itu yang ada di kurikulum selama 2 tahun. Kita sudah berjalan 2 tahun, Bapak Ibu. Dan hasilnya nanti penerapan kurikulumnya nanti kita lihat beberapa tahun atau selama 4 tahun ke depan. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang harus diperbaiki itu kita lihat di rapor pendidikan kita. Ya, di rapor pendidikan kita tahun 2022 berarti itu hasilnya ada di 2023. Dan yang tahun sekarang 2024 kita itu hasil dari ANBK tahun 2023. Berarti kita sudah punya rapor 2 tahun itu ketika dengan saya ya. Itu rapor pendidikan. Nah, ini rapor pendidikan kita tahun ini 2024. Bagaimana situasinya? Alhamdulillah kita memiliki rapor pendidikan semua hijau, ya, artinya baik. Tapi mohon maaf Bapak, untuk tahun sekarang kemampuan literasinya menurun, tapi numerasinya naik 10. Ini turun 6,67, asalnya 96,67. Nah, yang ini asalnya 76,67 naik jadi 86,67. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Harusnya ini sama-sama naik ya Pak, biar dapat kinerja ya, biar dapat kinerja. Tapi mudah-mudahan kita tingkatkan lagi tahun depan, mudah-mudahan kita bisa dapat lagi kinerja. Karena
yang dilihat kalau untuk kinerja mungkin dari sini ya Pak, kemampuan literasi dan numerasi. Mudah-mudahan ini bisa naik dan ini bisa lebih naik lagi ya. Untuk karakter itu sudah baik. Indikator iklim keamanan satuan pendidikan baik, tapi capaiannya turun sedikit. Iklim kebinekaan baik dan kualitas pembelajaran ini baik, tapi capaiannya turun 7,25. Nah, untuk tahap kemarin yang kita refleksi itu yang ini, iklim keamanan satuan pendidikan, karena ini ada di prioritas. Kalau sekarang yang ada di prioritas itu Pak yang ini, kualitas pembelajaran. Jadi di pengelolaan kinerja yang Bapak Ibu laksanakan ini, nih metode pembelajaran, dukungan psikologis, manajemen kelas. Kalau untuk periode yang pertama itu kita masih kualitas pembelajaran, dan kalau di PMM-nya itu ke iklim keamanan, kalau di pengelolaan kinerjanya sama. Periode 1 sama periode 2 itu ke kualitas pembelajaran. Yang tahun kemarin itu periode kemarin tahap 1 yang ini, yang metode pembelajaran. Ya, ini metode pembelajaran karena dilihat dari presentasenya 74,38. Jadi kita cari yang bawah dulu kalau untuk periode kemarin. Kalau sekarang tidak di sini lagi. Mudah-mudahan nanti hasil di rapornya naik karena sudah ada di tahap kemarin ya. Sekarang kita ke sini ke manajemen kelasnya ya, yang Bapak Ibu kerjakan di sini di manajemen kelasnya. Nah, ini tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu praktek pengajaran yang bertujuan membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman. Supervisi kepala sekolah sedikit-sedikit meningkat Pak. Metode pembelajarannya sekarang ada diskusi kelompok. Asalnya klasikal terus, kalau sekarang ada diskusi kelompoknya gitu. Jadi sangat bermanfaat dan sangat menunjang ke pembelajaran dengan metode kerja kelompok, metode diskusi kelompok itu. Ada presentasinya, ada tanya jawabnya gitu. Nah, ini dilihat dari sini, mengukur capaian metodenya dari sini. Nilai rata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, numerasi, skor iklim pembelajaran juga di survei lingkungan belajar. Nah, kenapa kemarin Bapak Ibu mengisi survei lingkungan belajar itu harus benar-benar dipikirkan, jangan langsung dijawab walaupun soalnya banyak ya Bapak Ibu, soalnya 100 ada yang 116, 113 gitu. Soalnya banyak tapi lebih banyak kepala sekolah Pak 135 soalnya ya. Ini. Jadi semua itu menunjang ke sini ya. Jadi harus hati-hati dalam menjawabnya. Nah, ini dukungan psikologis. Praktek pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan peserta didik guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas. Kalau dukungan psikologis ini di kelas sekarang sudah ada kesepakatan kelas Bapak. Sudah ada kesepakatan kelas, terus sudah ada 5S, senyum sapa salam di semua, di pojok-pojok ini sudah banyak yang terpampang Pak di mandinya. Nah, bagaimana cara mengukur ini? Ini nilai rata untuk dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru, dan umpan balik konstruktif di survei lingkungan belajar. Sama kan ini? Jadi survei lingkungan belajar itu termasuk juga ke sini. Jadi apa yang kita isi di sana itu nanti ada input ke sini. Yang terakhir manajemen kelas. Praktek pembelajaran melihat proses perilaku peserta didik dan pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang dilakukan. Cara mengukurnya bagaimana? Nih, nilai rata untuk keteraturan suasana kelas dan disiplin positif di survei lingkungan belajar. Bapak Ibu, sekarang target yang observasi praktek kinerjanya kan ini. Ada yang keteraturan suasana kelas, ada yang disiplin positif ya. Target perilaku waktu kemarin observasi praktek kinerja, dan sekarang sudah sampai ke tahap tindak lanjut Pak pengisian PMM. Selanjutnya, nah ini
Ini yang Bapak Ibu kerjakan. Manajemen kelas dipilih oleh 8 orang guru yang ada di sini, yang ada di pengelolaan kinerja di PMM. Dukungan psikologis tidak ada, belum. Metode pembelajaran ini sudah dipilih di tahap yang pertama. Selanjutnya, tujuan utama dari refleksi pengelolaan kurikulum ini apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kompetensi guru. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kita lihat yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa refleksi pengelolaan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran? Dengan memahami kelebihan dan kekurangan kurikulum yang ada, kita dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi kurikulum yang kita buat tahun kemarin mungkin ada sedikit perubahan di tahun ini, ya mungkin ada sedikit, tapi kalau untuk visi misi itu berlaku 4 tahun gitu. Dan nanti kalau udah 4 tahun boleh bisa ada di Bu mau ditambahkan ini visinya, boleh. Bu misinya mau ditambahkan ini, boleh. Tapi untuk kegiatan misi atau tujuannya kita bisa rubah, kita refleksi setiap tahun. Biasanya refleksinya selesai PKKS Pak, itu kita refleksi kurikulum setelah selesai PKKS. Nah, yang kedua, mengembangkan kompetensi guru. Ya, refleksi pengelolaan kurikulum itu yang kedua, mengembangkan kompetensi guru. Proses refleksi mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Tadi sudah dibahas oleh saya bahwa observasi praktek kinerja oleh teman sejawat itu di sini manfaatnya bisa mengembangkan kompetensi guru yang asalnya Bapak Ibu guru mengajar tidak menggunakan media. Setelah adanya observasi praktek kinerja, sekarang semua bisa bawa laptop ke kelas, bawa proyektor ke kelas. Itu sudah suatu perkembangan yang luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan. Refleksi memungkinkan kita untuk melihat sejauh mana kurikulum yang ada sudah sesuai dengan perkembangan siswa, tuntutan zaman, dan karakteristik siswa. Karena posisi kita, Cisarani 2 itu baru 2 tahun berjalan ke kurikulum merdeka, jadi kita masih dalam tahap penyesuaian, ya, dalam tahap penyesuaian baik itu dalam pembelajarannya dengan pembelajaran. Bu, seperti apa sih berdiferensiasi itu? Kan masih ada yang bertanya, tapi sedikit-sedikit kita sudah mulai merasakan bahwa oh ini pembelajaran berdiferensiasi itu, ya. Terus kita juga sudah mulai menyesuaikan, kita bisa beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Walaupun kurikulum 2013 itu tadi kata Bapak juga sudah lama, sudah 7 tahun, dan itu kita biasa nge-mix pembelajaran. Kalau sekarang pembelajarannya kembali ke dulu jadi mata pelajaran gitu. Jadi masih bisa menyesuaikan. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan melakukan refleksi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung perkembangan potensi siswa secara optimal. Jadi kita terus berefleksi untuk apa? Supaya potensi siswa itu berkembang secara optimal. Baik, ini apa? Nah, ini ada kuisis, ya. Kuisis ini, ya, untuk apa kuisis ini? Ini adalah respon. Saya ingin responnya Bapak Ibu mengisi tentang apa? Tentang refleksi pengelolaan kinerja yang sudah kita laksanakan selama 2 tahun. Ibu Bapak harus menjawab beberapa pertanyaan dari kuisis ini. Kita gunakan kuisis karena ke anak-anak juga ada yang sudah menggunakan kuisis. Jadi Ibu coba ke Bapak Ibu gurunya sekarang, ya. Kalau udah sampai
Tuh, jawabannya semua menjawab iya. Pengelolaan kurikulum satuan pendidikan di SDN Cisadane 2 responsif terhadap perubahan. Jadi kami menerima dengan baik responsif itu terhadap perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Soal selanjutnya. Soal nomor 2, apakah evaluasi kurikulum satuan pendidikan dilakukan secara berkala? Aplikasi kuisis ini Pak digunakan baru di kelas 5 oleh Pak Depi. Kalau anak biasa di sini dengan mulai secara langsung seperti ini, dan ada juga tugas. Jadi kalau untuk tugas bisa anak kapan saja dibukanya di rumah. Ada berbagi praktek baik Depi ke teman-teman. Iya. Komunitas sekolah. Komunitas sekolah, komunitas belajar ya. Bagus ya. Sudah ya, waktunya sudah habis. Kita lihat apakah evaluasi kurikulum satuan pendidikan dilakukan secara berkala. Ya, evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala untuk melihat relevansi dan efektivitasnya, dan itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Ya, gitu. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal yang ketiga, apakah dalam pengelolaan kurikulum satuan pendidikan terbuka terhadap inovasi dan pengembangan kurikulum?
supaya ibu-ibunya bisa. Apakah dalam pengelolaan kurikulum satuan pendidikan terbuka terhadap inovasi dan pengembangan kurikulum? Jawabannya ya, terbuka terhadap inovasi dan perkembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi setiap ada perubahan apapun harus kita laksanakan, ya, karena itu perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4. Apakah terjadi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kurikulum satuan pendidikannya di SD kita? Responden itu 10 itu jumlah guru, ya, harusnya ada 10 orang. Itu sudah ada respondennya, ditulis sama itu, tapi karena yang hadir berarti ini 7 respondennya yang hadir. Dan bisa dilihat di bawah ada itu jumlah soalnya ada 5. Ya, ini kita baru menyelesaikan 4 soal. Jadi jumlah semuanya 5 soal. Terjadi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kurikulum satuan pendidikan di SD kita. Jawaban respondennya ya, kolaborasi dengan berbagai pihak yaitu guru, siswa,
orang tua siswa komite itu selalu setiap kita punya program pasti mereka semua dilibatkan ya. Jadi alhamdulillah kalau di sini kompak, baik bapak ibu gurunya, orang tuanya itu semua kompak, baik dalam program yang sifatnya di luar seperti 17 Agustus, Maulid, itu semua orang tua juga kompak dan komite sekolah. Soal terakhir, soal yang kelima, apa kesimpulan tentang pengelolaan kurikulum satuan pendidikan SD Negeri Cisarangi 2 dalam pengembangan kurikulum? Apa kesimpulan tentang pengelolaan kurikulum satuan pendidikan SD Negeri Cisarangi 2 dalam pengembangan kurikulum? Bahwa sekolah sudah berada di jalur yang tepat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan terus melakukan evaluasi dan pengembangan. Sekolah dapat mencapai tujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ini kesimpulan ini dari responden Bapak Ibu Guru yang terjun langsung merealisasikan program-program yang ada di kurikulum satuan pendidikan. Karena kita punya moto bersama kita bisa, Bapak. Dan selalu kita bersama-sama dalam program apapun kita bersama-sama. Ya, alhamdulillah soal sudah selesai, terpenuhi, sudah 5. Kita lihat papan peringkatnya. Ibu Erni ya, peringkat pertama Bu Erni Mariani. Tepuk tangan Bu Erni Mariani.
Pak Bu Dewi yang kedua, Pak Devi ketiga, Bu Sumi ketiga, tapi kalau skor sama 3.000. Bu Yanti kelima, Bu Eli keenam, Bu Ernisania ketujuh. Bu Eli ada 2 ya di bawah. Bu Eli ada 2 puisis, ada 2 puisis ya. Ya, terima kasih untuk respondennya yang responsif. Terima kasih. Ini hanya pembelajaran saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas masing-masing. Dan segini juga sudah luar biasa, Bapak. Termasuk Bu Eli juga ikut, Pak. Termasuk Bu Eli juga mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali dengan sesi presentasi kita. Masih ada beberapa presentasi yang harus disampaikan. Dapat reward dong. Reward nanti di belakang ya, dapat reward. Ya, kita lanjutkan. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pedoman yang menentukan arah, tujuan, dan esensi dari proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Pengelolaan kurikulum yang optimal menjadi tanggung jawab bersama, ya. Tadi juga guru, kepala sekolah, dewan komite, dan pengawas sekolah itu harus satu arah, satu tujuan sesuai dengan esensi dari proses belajar mengajar. Selanjutnya, ini pendampingan dan fungsi kurikulum. Siapa yang mendampingi kita? Yaitu Bapak pengawas bina kita, ya. Pendampingan dan fungsi kurikulum adalah proses memberikan bantuan dan bimbingan kepada satuan pendidikan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langkah penting dalam pendampingan dan fungsi kurikulum yang pertama, analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, perencanaan kurikulum melalui penyusunan visi, misi, dan tujuan kurikulum dan merancang struktur kurikulum termasuk mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Yang ketiga, pengembangan konten melalui pengembangan materi ajar, bahan bacaan, dan sumber belajar lainnya. Ini semua ada di kurikulum satuan pendidikan. Bab 1, analisis kebutuhan, karakteristik kebutuhan peserta didik. Bab 2, kita ada di visi misi dan tujuan sekolah kita mau kemana. Bab 3 ada di pengorganisasian, Bapak Ibu, struktur kurikulum ada di sana, intrakurikuler, kokurikuler ada di sana, dan ekstrakurikuler. Dan yang ini pengembangan konten melalui pengembangan materi ajar, bahan bacaan, dan sumber belajar. Selanjutnya, nih, data jumlah peserta didik. Ini data jumlah peserta didik kita itu sebanyak 198. Laki-laki dan perempuan itu bedanya tidak terlalu jauh. Jadi di kelas kita pembagian kelasnya heterogen. Ada laki-laki dengan perempuan, ada ya tidak satu kelas laki-laki semua, satu kelas perempuan semua, tidak, tapi heterogen. Selanjutnya, data pekerjaan orang tua. Ini data pekerjaan orang tua diambil dari mana? Dari PPDB, penerimaan peserta didik baru. Dari hasil analisis pekerjaan orang tua diperoleh data 27% orang tua peserta didik bekerja sebagai guru, 49% sebagai wira swasta, ya, dan 1%-nya sebagai PNS, 6% sebagai petani, 15% karyawan swasta, dan 2% tidak bekerja. Ini yang ada yang oleh nenek kakeknya, ya, lebih banyak nenek kakek yang sudah meninggal orang tuanya. Iya. Selanjutnya, data kemampuan literasi dan numerasi. Dilihat dari kemampuan ini, dilihat dari rapor pendidikan. Ada kemampuan mahir, ada cakap, ada mendasar. Ini yang paling tinggi itu kemampuan mahir. Kalau literasinya yang mahir ada 77%. Dan ini PR kita, ya, 13% termasuk proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mahir. Yang ini cakap, ya. Yang ini sudah cakap,
Ini yang cakap literasi, ini yang cakap numerasi. Kalau yang cakapnya literasi ada 77, kalau yang cakapnya numerasi ada di 83%. Dan yang ini PR Bapak dan Ibu nih yang masih mahir, yaitu PR 13% di literasi dan 3% di numerasi. Ya, ini PR-nya walaupun sedikit tapi lumayan menguras tenaga dan energi. Yang kemudian data pendidik dan tenaga kependidikan. Dilihat dari sini kualifikasi guru di sini ada 9,1% yang SMA hanya 1 orang ini. Yang Pak Dede, yang dari Pak Dede itu yang asalnya penjaga karena dia punya potensi di guru olahraga, jadi saya memasukkan menjadi guru olahraga. Dan sisanya yang 9-10 dengan saya itu sudah pendidikan S1 90,9%. Mudah-mudahan tahun depan ada yang mau S2 Pak, ini Bapak Ibu dulu karena sudah PPG, mudah-mudahan. Amin. Data sarana dan prasarana. Ini sarana prasarana kita. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat bantuan berkah sebanyak 16 unit Chromebook yang asalnya ini 0, di sini tidak ada. Tahun sekarang alhamdulillah kita dapat 16. Infocus kita dapat 1 lagi, jadi kita punya 4 Infocus. Alhamdulillah dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru. Sekarang Infocusnya tidak di lemari Pak, posisinya ada di meja Ibu Bapak guru, itu bisa dimanfaatkan. Dan ini ruang kelas juga kita sekarang bertambah 6, ada 6 full yang bisa diisi. Ruang kepala sekolah 1, ruang guru 1, ruang baca itu ruang UKS 1, lapang 1, toilet 2, LCD ada 1, tapi itu sudah tidak berfungsi ya LCD-nya, berarti alat olahraga, alat fotokopi, lensa kamera, dan speaker ini hanya yang nambah itu tahun ini kita nambahnya Chromebook dan ruang kelas 2 lokal. Alhamdulillah berkah buat SD kita gitu. Kita kuisisnya lewat dan tadi sudah ya. Kita lewat saja karena waktu. Kita ke komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu ada 5. Yang pertama tujuan, isi, media, sarana dan prasarana, strategi, dan yang terakhir proses belajar mengajar. Komponen tujuan. Tujuan kurikulum berisikan gambaran kualitas manusia yang diharapkan yang terbentuk dari proses pendidikan. Dengan adanya tujuan dapat digunakan sebagai petunjuk arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum. Adanya tujuan yang jelas akan memberikan petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau bahan ajar, strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. Dan ini adalah tujuan dari SDN Cisarani 2 yang ada di KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Tujuan jangka pendek itu 1 tahun ke depan. Mulai dari kita beranjak tahun 2022, ini kita sudah melewati fase ini, ya. Di fase ini meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat kecamatan sudah belum ya kalau prestasi akademik. Nah, kalau yang ini mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik di bidang olahraga, seni dan budaya ini sudah Pak. Kalau untuk 1 tahun kemarin 2023 ini sudah. Terus yang ketiganya menumbuhkan budaya literasi dan numerasi secara rutin dan intensif, ini selalu dilakukan setiap hari. Tujuannya kita tahun ini ada di sini. Jangka menengah 2-3 tahun ke depan. Ini 2024-2025. Kita kemarin hampir mau ke juara tingkat kabupaten, tapi Allah merencanakan kita masih di tingkat kecamatan saja katanya kan, nanti tingkat kabupaten mudah-mudahan di tahun depan insya Allah ya. Dari renang insya Allah, dari renang dan bulu tangkis. Terus 50. Terus yang tinggi ada kelas masih sopwan ya, kelas 5 sopwan sama Jeffrey. Coba udah bisa 50
detik nggak digaduh sekali-kali. Ya. Jadi Baru ada latihan progres itu. gitu. Baru Sekarang latihan. udah berapa detik? Ya, harus Itu 50 ya Pak, 50 detik. 50 detik berarti 1 detik 1 meter. Iya. Kalau sampai 40 itu lebih bagus, ada alatnya. Dan nanti kita itu PR buat kita ya. Kayak bebas aja deh, Ya, bebas. karena kita sudah kalau tahun kemarin juara ketiga ya. Kalau tahun ini juara 3, kalau tahun kemarin juara 2 ya. Jadi belum diberi kesempatan, mudah-mudahan tahun depan juara 1. Mudah-mudahan karena itu dari menang. Sama tahun ini kita tadinya mau dapat juara 1 bulu tangkis ya. Alhamdulillah Cisarandi 1, itu PR juga. Mudah-mudahan Dekat tahun gor Cisarandi ini juga. kita dekat gor gitu. Mudah-mudahan ya kita tahun depan kita udah punya potensi dari anak-anaknya. Nah ini kalau ini tujuan jangka panjangnya 4 tahun ke depan. Ini 4 tahun ke depan jangkauannya provinsi ya. Tapi itu target ya, target kita mau tercapai atau tidak kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Allah ya. Tapi alhamdulillah kalau sudah masuk di kecamatan juga sudah alhamdulillah. Kita lanjutkan komponen isi atau materi. Komponen ini merupakan pengetahuan ilmiah berisikan fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik. Ini adanya di komponen yang tadi, yang di bab 3, pengorganisasian, pembelajaran. Itu ada intrakurikuler, ada P5, itu kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Untuk intrakurikuler, itu kita punya itu menggunakan pendekatan mata pelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya, fase A kelas 1-2, fase B kelas 3-4, dan fase C itu ada di kelas 5 dan 6. Nah, pencapaian kompetensi peserta didik tiap mata pelajaran untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam implementasi kurikulum merdeka mengacu pada CP ya. Capaian pembelajaran sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum. Ini yang terbaru ya. Ini yang terbaru. Mungkin nanti berubah lagi Pak ya. Kan ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset. Kalau sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kalau sekarang jadi nanti mungkin tidak tahu CP ini akan ada lagi bersama kita atau sudah akan hilang ya. Itu kita nanti tunggu. Nah ini untuk kokurikuler L5-nya itu sama, ini juga kita mengacu pada keputusan Kementerian Pendidikan yang terbaru nomor 031 tentang kompetensi dan tema proyek. Tapi kita mengambil 2 tema ya, semester 1 dengan semester 2 dengan alokasi waktu 3 JP per bulan ya, setelah kemarin di itu ya Pak, sekarang 3 JP per bulan ya Pak untuk itu, untuk P5 untuk P5. Nah selanjutnya ekstrakurikuler sebagai wadah mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan kepribadian kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk menyalurkan minat dan bakat peserta didik. Ekskul di sini yang wajibnya itu adalah pramuka, ya pramuka. Kalau bulu tangkis, renang, dan pencaksilat itu ekskul keminatan yang mau saja, yang punya bakat dan punya minat. Kalau punya bakat tidak berminat itu tidak akan maju. Tapi ini yang kita fokuskan. Kalau ekstrakurikuler wajib itu pramuka, itu dari kelas 4, 5, dan 6. Kalau yang ini keminatan, mau ke bulu tangkis boleh, renang boleh, pencaksilat juga boleh. Selanjutnya komponen media. Media merupakan sarana dan perantara dalam pelajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami. Kalau ini media pembelajaran tadi sudah dibahas tentang sarana dan prasarana. Kalau medianya sudah bisa digunakan oleh Bapak Ibu termasuk infokus, proyektor, laptop itu sudah bisa digunakan. Selanjutnya komponen strategi. Strategi dalam pembelajaran berisikan siasat sistem atau penyampaian isi kurikulum secara umum. Di sini ada 2 jenis strategi pembelajaran. Pembelajaran berorientasi pada guru
yang mencakup model ekspositori atau model informasi dan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, mencakup model inquiry dan problem solving. Dalam penentuan strategi pembelajaran sepenuhnya diserahkan kepada guru sebagai pelaksana kurikulum dengan mempertimbangkan hakikat, tujuan, sifat, isi, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, strategi dalam pembelajaran berisikan pengorganisasian muatan pembelajaran. Dalam proses ini, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan mata pelajaran boleh, tematik boleh, pendekatan terintegrasi boleh, pendekatan secara bergantian atau sistem blok juga boleh. Tapi kebanyakan kita itu karena pelaksanaan PTS-nya juga mata pelajaran, PAS juga mata pelajaran, maka kita mengambil pendekatannya mata pelajaran, tidak sistem tematik, terintegrasi ataupun sistem blok ya. Satuan pendidikan kita pengorganisasian muatan pembelajarannya menggunakan pendekatan mata pelajaran dengan struktur kurikulum masing-masing kelas yang berbeda-beda. Itu ada struktur kurikulumnya di KSP ya, kurikulum satuan pendidikan, bisa dibaca sama Bapak. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Hasil dari evaluasi kurikulum dapat dijadikan umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pengambilan keputusan tentang kurikulum dan pendidikan. Nih, hambatan dari hasil analisis kurikulum kita. Tadi meskipun sarana dan prasarana bisa dikatakan cukup memadai, perlu meningkatkan sarana dan prasarana. Kita belum punya perpustakaan, Bapak. Hanya perpustakaan yang dibuat oleh kita seminimalis mungkin. Musola kita belum ada, laboratorium dan ruang toilet juga tidak memenuhi dengan kuota siswa. Ini meskipun kualifikasi guru S1 sudah mencapai 90,9%, guru perlu ditingkatkan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajarannya. Jadi setiap hari, alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini belajar dan terus belajar karena kita saat ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Setiap hari ada aplikasi AI, aplikasi Quizzes, aplikasi Canva, Gamma, itu semua harus kita harus bisa ya Bapak Ibu guru. Ini masih ada kesulitan dalam untuk melakukan evaluasi atau asesmen pembelajaran. Jadi ini karena asesmennya baru, mungkin Pak ada asesmen diagnostik, ada formatif, ya Pak ada sumatif. Jadi Ibu dan Bapak guru, kalau dulu mungkin persepsi ya Pak, asesmen diagnostik itu adanya di persepsi. Sekarang ada pertanyaan romantik dan ya gitu. Nah ini langkah perbaikannya, peningkatan sarana dan prasarana, fokus pada pemeliharaan. Jadi sarana dan prasarana yang ada kita pelihara dengan baik, kita jaga dengan baik, dan peningkatan fasilitas sekolah. Memberikan pelatihan kepada guru dalam penggunaan teknologi dan metode evaluasi atau asesmen yang efektif, dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, dalam program-program sekolah. Itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Nih, ada ungkapan merefleksikan kurikulum secara bersama-sama adalah kunci untuk membuka pintu menuju pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi. Ini ada ungkapan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita merefleksi kurikulum itu tidak sendiri, saya kepala sekolah tidak sendiri, tapi Bapak Ibu juga merefleksi kurikulum, program-program yang ada, visi misi yang ada. Juga Bapak komite juga sama, suka merefleksi, Bu apa yang sudah berjalan baik, Bu apa yang harus ditingkatkan. Itu kita bersama-sama karena ini adalah kunci untuk membuka pintu menuju pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi. Bagaimana mewujudkannya? Ini bagaimana mewujudkannya? Ada 4. Kalau yang suka buka Instagram itu ada yang namanya
Kopodipo ya, yang suka buka Instagram. Ko yang pertama itu apa? Ko yang pertama komitmen. Ko yang kedua konsisten. Di disiplin. Ko-nya fokus ya. Ini saya amati tiru dari Instagram ya. Jadi Kopodipo, komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Untuk apa? Untuk mewujudkan ini. Ini apa Bapak Ibu? Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Jadi kita harus punya komitmen, harus konsisten, harus disiplin, harus fokus dalam meningkatkan atau mewujudkan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Ya. Selanjutnya kita lihat sesuai dengan moto kita apa? Bersama kita bisa. Ya, jadi kalau saya sendiri tidak akan bisa, Bapak Ibu sendiri tidak akan bisa, Bapak komite sendiri, orang tua sendiri tidak akan bisa. Tapi kita semua, baik saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru, siswa, orang tua siswa, dan Bapak komite serta Bapak pengawas bina, itu dengan moto ini bersama kita bisa mewujudkan visi misi dan tujuan sekolah kita. Yang terakhir, pantun penutup boleh? Malam-malam terkena batu, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah ngantuk, tenang saja presentasinya sudah habis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang hari ini, kegiatan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di sekolah kita dan sekolah kita menjadi sekolah yang tadi yang berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kasih puas ya untuk Ibu guys. Bapak Ibu, alhamdulillah presentasi yang sudah disampaikan sudah sangat baik ya Bapak Ibu ya. Sudah menggunakan data, jadi sudah berbasis data rapor pendidikan lagi. Dari yang kita miliki, alhamdulillah terima kasih ya. Kalau bisa ini minta PPT-nya menjadi contoh untuk sekolah lain. Jadi benar-benar ini udah perencanaan berbasis data semuanya. Jadi memang itu Bapak Ibu membuat rencana pembelajaran berbasis data. Kalau literasinya menurun apa? Tapi mungkin bukan karena ibu gurunya menurunkan kinerja ya, tapi mungkin karena input anaknya yang berbeda. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ke ibu KS, ke bapak ibu guru, kok meningkat literasi, padahal pembelajaran perasaan lebih meningkat, gitu. Mungkin yang dikirimkan 30 orang itu mungkin kemampuannya beda dengan yang dulu, kelas 5 dulu sudahnya. Tapi numerasinya malah bagus yang sekarang. Ya itu anak yang menentukan. Tapi kan masih di atas ekspektasi ya, masih di atas standar anak-anak kita. Literasi dan numerasinya masih di atas standar. Ada penurunan juga tidak menjadi jeblok gitu kan, tidak. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Kemudian tadi dengan adanya kesepakatan kelas ya. Kemudian dengan kesepakatan kelas, karena memang di akreditasi itu kesepakatan kelas. Jadi di sekolah itu ada tata tertib sekolah dan ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tinggi mungkin ya. Kalau kelas 1 mungkin bagaimana kita ada, tapi sudah setuju anak-anaknya. Karena anak-anak itu harus menyetujui kesepakatan kelas. Apa kesepakatannya? Masuk jam 7.30 setuju? Itu ada tata tertib sekolah ya. Harus. Kalau kesiangan sanksinya apa? Nah ini yang sanksi yang masalah. Jangan sampai
jam 100 kali pulang mati gitu. Jadi kalaupun kelas 6 menyepakati hari 10 keliling di lapang, jangan ya. Walaupun sepakat nggak boleh, karena itu bukan pendidikan yang tadi yang efektif atau sikap positif ya, sikap positif tadi kan. Nah, yang bukan ke sikap positif. Jadi kalau harus ke sikap positif yang aman, yang produktif. Jadi setujunya apa? Kalau anak itu sudah misalnya tahfidz, ditanyakan ke ibu guru agamanya, tahfidznya ini sudah A2, jadi dia membaca surat yang paling panjang yang sudah dihafal misalnya, atau membaca surat yang belum dihafalnya tapi membaca dari Quran atau dari apa gitu misalnya, atau perkalian, dia belum hafal perkalian 6, dia suruh baca perkalian 6 5 kali misalnya. Mudah-mudahan dengan baca 5 kali ada yang meremang-remang gitu. Jadi itu positif, konsekuensi itunya, sanksinya positif. Itu jangan sampai angkat kaki setengah jam, jangan. Jejer kuping sendiri 3 menit, jangan. Yang rambutnya panjang dipotong oleh gurunya sedikit, kelihatan ke polisi, Pak, lihat ini guru Pak, bahaya gitu ya. Jadi sekarang sanksi yang positif gitu ya, yang positif. Kemudian saya lihat ini progres PNM-nya. Kalau dulu hijau ada hijaunya, hijau tuanya hanya 1. Sekarang hijau tuanya sudah ada 3. Sekolah kita berarti lebih bagus. Aksi nyata hijau sekarang. Berarti sudah mengirim aksi nyata. Kalau memang belum divalidasi, nggak masalah sekarang. Nah, karena sudah datang sertifikat. Kalau sudah ujian, itu mah aksi nyata dikirimkan, tapi sertifikat bisa datang. Jadi untuk target PNM sekarang udah sertifikat keluar walaupun belum datang validasi aksi nyata. Mungkin dari sana itu dengan jumlah aksi nyata yang jutaan mungkin ya bingung validasinya. Itu jadi akhirnya sekarang diberi sertifikat walaupun belum divalidasi aksi nyata. Di sini aksi nyatanya udah hijau muda tapi cukup baik. Progres belajar cukup baik, mulai belajarnya baik, menggunakan perangkat ajarnya baik, berarti sering ya. Bagus, silakan.